Bagaimana halnya jika kita meminta izin sudah 3 kali dan belum ada jawaban, akan tetapi kita menyangka mungkin pemilik rumah belum mendengarnya, maka apa yang harus kita lakukan ketika itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik adab Islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab bertamu dan meminta izin. Pendengar, Islam merupakan agama yang penuh dengan ajaran-ajaran yang luhur dan mulia. Di antaranya adalah mengajarkan manusia untuk memperhatikan adab dalam bertamu dan meminta izin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-27, Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah selain rumah kalian hingga kalian meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian selalu ingat. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang etika bertamu dan larangan memasuki rumah orang lain kecuali dengan seizin pemiliknya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya meminta izin itu disyariatkan untuk menjaga pandangan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab bertamu atau meminta izin adalah pertama, disunnahkan untuk mengawalinya dengan salam. Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dari seorang sahabat bernama Rib'i radhiyallahu anhu. Dia berkata, seorang dari Bani Amir pernah bercerita kepada kami, sesungguhnya dia meminta izin kepada Nabi SAW sementara Nabi SAW sedang berada di rumahnya. Maka orang dari Bani Amir berkata, apakah saya boleh masuk? Maka Nabi SAW berkata kepada pembantunya, keluarlah dan ajarkan kepadanya adab meminta izin. Maka pembantu tersebut berkata, katakanlah, Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Kedua, hendaklah orang yang meminta izin masuk rumah berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu. Hal ini dimaksudkan agar yang meminta izin tidak melihat pandangan yang tidak halal baginya pada rumah orang tersebut. Karena sesungguhnya meminta izin itu disyariatkan untuk menjaga pandangan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Rasulullah SAW mendatangi kediaman suatu kaum, beliau tidak menghadap ke arah pintu rumah dengan wajahnya, akan tetapi beliau memalingkan wajahnya ke arah kanan atau kiri dan berkata, Assalamualaikum,
Assalamualaikum. Hal tersebut dikarenakan rumah di saat itu belum memiliki penghalang seperti pintu. Ketiga, haram hukumnya bagi seseorang memandang ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Hal ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dengan sengaja menengok atau memandang ke dalam rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka halal bagi mereka untuk mencungkil matanya. Keempat, jumlah dalam meminta izin untuk masuk maksimal 3 kali. Apabila seorang meminta izin masuk lalu diizinkan, maka dia boleh masuk. Akan tetapi, jika tidak diizinkan, hendaknya orang tersebut pulang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian minta izin sampai 3 kali dan tidak dijawab, maka hendaklah kalian pulang. Pendengar yang budiman, bagaimana halnya jika kita meminta izin sudah 3 kali dan belum ada jawaban, akan tetapi kita menyangka mungkin pemilik rumah belum mendengarnya, maka apa yang harus kita lakukan ketika itu? Jawabannya, para ulama mengatakan sebaiknya beramal dengan teks hadis yang tadi. Dan ada yang mengatakan hendaklah mengeraskan suaranya sampai suara orang yang meminta izin itu benar-benar terdengar. Sedangkan Imam Malik rahimahullah berkata, meminta izin itu batasnya 3 kali. Tidak disunnahkan bagi seseorang untuk menambahnya walaupun cuma sekali, kecuali bagi orang yang benar-benar yakin kalau yang diminta izin itu belum mendengar suaranya, maka aku berpendapat boleh untuk menambahnya. Adab yang kelima, ketika ditanya nama oleh pemilik rumah, jangan hanya mengatakan saya. Hukum perbuatan ini makruh atau dibenci. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membayar hutang ayahku. Kemudian aku mengutuk pintu rumah Rasulullah. Beliau bertanya, siapa itu? Aku menjawab, saya. Maka beliau bersabda, saya. Sepertinya beliau tidak menyukai jawaban tersebut. Maka hal yang baik adalah ketika Anda bertamu, lalu ditanya oleh pemilik rumah untuk menyebutkan nama, jawablah dengan nama Anda yang jelas. Hal itu agar diketahui oleh pemilik rumah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.